Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa buat semuanya. Ini buat sahabatku ya yang bertanya tentang perjalanan hidup saya dari awal belajar hingga sekarang. Beliau bertanya, apa resepnya atau bagaimana caranya Nyai bisa sampai pada tahapan ini. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, hidup ini setiap hari itu belajar gitu, nggak ada habisnya, belajar terus setiap hari, ujiannya juga setiap saat. Seperti itu. Jadi sebelumnya, ini awal kisah sebelumnya banyak sudah kitab yang aku baca gitu. Banyak juga guru yang sudah aku datangi demi untuk mencari kesejatian diri. Dari semua yang ku jalani, juga dari semua yang aku kaji, itu belum sama sekali membawaku kepada apa yang aku cari gitu. Hingga suatu hari, ini sudah dalam keadaan jenuh, katakanlah putus asa, sudah hampir malas sudah mencari, karena sudah lama ya mungkin dalam pencarian ini, tidak kunjung ketemu dengan apa yang aku cari. Hingga pada akhirnya saya dipertemukan dengan, katakanlah, kasih ilahi. Kenapa saya katakan beliau itu kasih ilahi? Karena beliau mampu membuat hati saya ini tercerahkan. Ada banyak hal yang menjadi pertanyaan di dalam hati, beliau mampu menerangkan sehingga otak saya ini bisa menerima, hati saya pun mudah meyakini apa yang beliau ucapkan ini tadi. Seperti itu. Beliau mengenalkan dirinya kepada saya dengan nama Abu Abbas Al-Khaidir Balia Ibnu Mulkan alaihissalam. Saya ini orangnya nggak mudah percaya gitu. Saya sudah lama mendengar nama itu, meskipun ya katakanlah waktu itu saya masih mungkin sekitar beberapa bulan lah masuk Islam ya, karena saya kan awalnya dari Hindu, dari agama Hindu. Saya tuh orangnya nggak mudah percaya dengan apa yang saya dengar gitu. Sebelum saya mulai bertanya kepada beliau tentang kebenaran beliau nih ya, beliau sudah terlebih dulu mengatakan, jangan buru-buru percaya dengan apa yang kamu dengar. Dari situ saya penasaran, kenapa Abah ini bisa membaca hati saya gitu ya. Kata beliau, jangan buru-buru percaya dengan apa yang kamu dengar, temukan dulu keberadaanku. Jarsidin kayak itu, temukan dulu keberadaanku. Jika kamu sudah dapat menemukan keberadaanku dengan usahamu sendiri tanpa perantara, kamu tidak akan mampu menyangkal kebenaran tentang diriku lagi. Tidak akan lagi bisa menyangkal kecuali meyakini di situ. Akhirnya saya pun bertanya, lalu bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan Abah atau jumpa dengan Abah?
bagaimana caranya, di mana saya harus bertemu dengan Abah. Waktu itu saya panggil Abah karena saya nggak ya itu tadilah, satu belum bisa mempercayai, dua juga karena memang orang lebih tua dari saya pasti saya panggil Abah gitu. Jadi ujar Sidin nih, kamu bisa menjumpaiku kapanpun kamu mau. Aku ada di antara baik dan buruk, di antara hitam dan putih, di antara siang dan malam, dan juga di antara yang lainnya. Jika kamu sudah bisa menemukan aku, kata Abah, maka aku akan membimbingmu dengan tanpa antara. Nah itu Jarsidin pada saat itu. Jadi dengan rasa gak sedikit penasaran ya, dan rasa sedikit penasaran, bukan mencoba, tapi aku memang benar-benar jalankan. Dalam hati mengatakan siapa tahu memang orang inilah nantinya yang akan membimbing saya hingga menemukan jalan kebenaran. Karena saya sadar selama ini jalan saya itu salah. Sadar waktu itu terlalu banyak dosa. Nah, setelah saya mengalami yang namanya kematian, karena mati suri ya, waktu itu habis melahirkan anak saya waktu itu saya pernah mengalami yang namanya mati suri. Nah, di situ saya diperlihatkan semua seperti di kuburan ya, di kuburan umum itu saya disuruh lihat di situ. Coba lihat nak, itu perjalanan pada saat mati ini yang saya ceritakan ya, bukan yang bertemu dengan baginda Nabi Haidir tadi, bukan. Ini yang perjalanan ketika saya mati dulu. Ini ada sedikit saya ceritakan. Jadi pada saat itu saya cuman banyak diperlihatkan segala surga neraka, segala akhirat, alam barzah, apapun itu banyak diperlihatkan. Cuman yang membuat saya ketakutan itu satu. Jadi waktu itu saya diperlihatkan dengan yang namanya kuburan ya. Itu saya disuruh lihat gitu. Disuruh lihat, coba kamu lihat, nah itu di dalam kuburan tuh ada nggak yang mati katanya. Nah di situ saya lihat orang di dalam kuburan tuh nggak ada yang mati, semuanya hidup. Cuman dayanya ya katakanlah tinggal 30% ya. 30% itu kayak gambarannya seperti orang yang stroke, sudah nggak bisa apa-apa, makan aja disuapin, minum disuapin juga, berteriak nggak kuat. Nah seperti itu gambarannya, seperti itu. Nah jadi pesan beliau itu gini, kalau kamu mau selamat dunia akhirat, maka pergilah cari guru, temukan siapa sejatinya dirimu. Itu pengalaman saya waktu mati ya. Itu ada seorang kakek tua ya yang membawa saya jalan-jalan itu pada saat itu. Gak tahu tuh tahun 2008 ya. Pada saat itu saya juga belum masuk Islam 2008. Saya masuk Islam itu 2008 akhir kalau nggak salah tuh. Setelah mati tuh baru saya masuk Islam, itu pun yang mengislamkan dalam mimpi dulu awalnya. Dalam mimpi yang mengislamkan saya itu Abah Guru Sekumpul Jain Gani bin Abdul Ghani, itu Abah Guru Martapura itu dulu yang mengislamkan saya dalam mimpi. Nah setelah itu pas Maulid Nabi saya kembali mengislamkan diri secara syariatnya gitu, untuk mendapatkan akuan dari keluarga atau dari warga mungkin ya, karena saya memang apa yang saya kaji ini katakanlah bismillah gitu, tapi KTP masih Hindu gitu kan, juga kakak juga masih Hindu gitu. Jadi demi untuk mencari itu semua, demi untuk menunjukkan bahwasanya saya udah benar masuk Islam, jadi saya secara syariat saya masuk Islam atau diislamkan gitu waktu itu. Kisahnya panjang deh pokoknya. Kalau mau lengkap ya, kisahnya mau lengkap, datang aja sini, datang ke Jawa gitu, karena saya sekarang udah pindah ke Jawa ya. Datang aja ke Jawa, kada apa-apa, dan terima dengan senang hati. Namun piana
karena bagi saya tamu itu adalah raja. Jadi jangan takut, pasti pian tetap ulun jamu gitu, meskipun seadanya gitu ya. Mungkin sedikit itu aja, karena pian bener-bener hendak tahu lah kisahnya nih, bujur-bujur hendak tahu pian kisah perjalanan ulun, jadi ulun kisahkan sedikit aja ya. Nah, ampun maaf lah, minta halal minta reda amun ulun ya ada tersalah hilaf, tersalah ucap, tersalah tingkah, ampun maaf ulun, minta halal minta reda lawan pian lah. Makasih, salam satu jiwa.